Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatal majlis ukhtina Rima Assegaf dan juga umi mertuanya Kak Sakinah Al-Khirit. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah yang banyak menghiasi majelis kita, Hubabah Lulu Mulakhelah, Hubabah Hasnah Al-Munawwar, Ustazah Khadijah Asgaf, Ustazah Fatimah Asgaf, Ustazah Suud Al-Kaf, para ustazah yang lainnya, dan juga teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habib Ali Habsyi tadi dalam doa itu udah nyebut tentang salah satu sifatnya Nabi Muhammad. Nih ya, orang yang paling ngerti mensifati Nabi itu memang orang yang paling dekat sama Nabi. Karena kan sama kayak kita nih, yang paling ngerti nyeritain tentang kita adalah yang paling dekat sama kita. Kan begitu? Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaqtadi. Katanya bait syair terhadap seseorang, kamu enggak usah tanya siapa dia, kamu bisa tanya siapa yang dekat dengannya. Karena orang terhadap yang dekat dengannya itu bakal ikut, bakal jadi mirip. Begitu ya. Jadi yang paling kenal sama seseorang ya yang paling dekat sama orang tersebut. Termasuk juga yang paling ngerti mensifati Nabi Muhammad tentu adalah orang-orang yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Baik dari kalangan keluarganya, dari kalangan para sahabat-sahabatnya, termasuk juga dari kalangan para pecinta-pecintanya. Ulama sepanjang zaman itu mengerti bagaimana mensifati Nabi Muhammad. Kalau kita ini ngikut aja, cara nyifatin Nabi kita ikut aja sama cara nyifatin Nabinya para ulama-ulama kita. Habib Ali Habsyi di doa tadi itu yang dibaca ada mensifati Nabi Muhammad dengan begini nih. Qasimi imdadika fi ibadik wasaki kusi irsyadika li ahli widadik. Katanya Habib Ali Habsyi, qasim imdadik fi ibadik. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang engkau jadikan sebagai pembagi hadiah-hadiahmu ya Allah kepada hamba-hambamu. Nih, hadiahnya dari Allah yang bagi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya nih sekarang nih. Ada kopi di depan saya, ada kue di depan saya.
Kira-kira yang bakalan saya bagi siapa? Yang paling mungkin? Yang paling dekat. Betul nggak? Maka teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad sebagai yang bagi pemberian-pemberiannya Allah, yang paling banyak dapat pemberian-pemberiannya Allah adalah yang dekat sama Nabi besar Muhammad. Dan itu teori yang tak akan pernah terbantahkan. Orang sepanjang zaman, apapun aja nih, orang, makhluknya Allah bahkan, sepanjang zaman, yang dikasih Allah paling banyak hadiah-hadiahnya, yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Enggak usah lihat umatnya, bahkan para nabi. Yang paling dicinta Allah dari para nabi, yang punya sambungan paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa tuh? Yang nomor 1 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali tinggal di Mekah. Yang dari Nabi Ibrahim kemudian punya anak Ismail. Itulah kemudian yang meneruskan nasab sampai nyambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah jadikan Nabi paling mulia selain Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi mana lagi yang punya hubungan paling erat sama Nabi Muhammad? Nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Allah ketika bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini aku utuskan, kata Allah, selain untuk begini, untuk menyampaikan ini juga untuk menjadi pemberi kabar gembira. Bahwa sesudah aku utuskan manusia paling indah, manusia paling baik, Nabi pemungkas para nabi, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malaikat dah enggak terima manusia lagi nih sekarang. Malaikat. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa? Ya emang udah dari sononya Ustaz. Enggak. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan wahyu, menjadi perantara wahyu antara Allah sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kabarnya wallahu a'lam, saya pernah baca satu keterangan bahwa malaikat Jibril itu di zaman sebelum Nabi Muhammad tidak menjadi perantara wahyu. Bahkan menjadi malaikat yang suka menurunkan azab kepada kaum sebelum Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa umat sebelum Nabi Muhammad itu pada benci sama malaikat Jibril. Benar teman-teman saya sekalian. Sampai Allah tuliskan dalam Al-Quran, "Man kana aduwan li Jibrila." Gitu kan? Siapa yang memusuhi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dibenci sama umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena bagian nurunin azab. Malaikat yang disukai sama mereka malaikat Mikail, sebagai malaikat yang menurunkan rezeki. Makanya banyak orang barat namanya Mikail, Michael. Gak ada yang namanya Jibril, karena mereka emang gak suka sama malaikat Jibril. Tapi di sisi Allah malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik. Kenapa? Likurbihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dekatnya malaikat Jibril sama Nabi Muhammad. Kebayang gak sih?
Kalau di kalangan malaikat aja, kedekatan sama Nabi Muhammad jadi ukuran tercintanya malaikat di sisi Allah. Fama baluna. Bagaimana pula dengan kita? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad itu qasimi imdadik fi ibadik. Bagian ngasih-ngasihin pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Dan dari mana-mana juga selalu aja yang dibagi itu yang terdekat, teman-teman. Yang dibagi adalah yang terdekat. Jadi yang paling dekat bakalan dibagi duluan. Kamu pengen deket, pengen banyak dapat apapun aja dari Allah SWT, caranya gampang. Yang deket sama Nabi Muhammad. Maka nih bulan Maulid udah lewat nih, Rabiul Awal lewat, Rabiul Tsani sekarang kayaknya udah lewat juga, itu kan. Jadi pertanyaan kita nih, Rabiul Awal, Rabiul Tsani udah bikin apa dalam diri kita, dalam urusan mendekatkan kita kepada Nabi besar Muhammad. Rabiul Awal, Rabiul Tsani telah berlalu pada tahun ini. Ada berapa banyak anak tangga yang kamu naiki untuk mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad? Teman-teman, silahkan tanya masing-masing di hatimu. Saya udah nambah berapa ya dekatnya sama Nabi Muhammad? Ataukah cuma sekedar nambah lembaran yang dibagikan di saat Maulid? Nambah tiap hari dapat bingkisan dari Maulid? Nambah tiap hari ada jadwal-jadwal yang kita hadiri untuk menghadiri majelis Maulid? Itu aja kah? Kedekatanmu sama Nabi Muhammad gimana? Ustazah ngukur kedekatan gimana sih? Dekat itu urusan hati, teman-teman, bukan jarak. Betul nggak? Dekat itu urusan hati, bukan jarak, bukan waktu. Dekat itu urusan rasa. Maka kalau kamu mau ngukur dekatmu sama Nabi Muhammad, tanyakan hatimu, seberapa porsi Nabi Muhammad dalam hatimu. Berapa banyak kamu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak kamu kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa sering malam-malammu gak bisa tidur karena kamu kebayang-bayang Nabi Muhammad? Berapa waktu yang kamu kasih buat sholawatan, buat ngingat, buat belajar, buat cari tahu tentang Nabi Muhammad? Berapa banyak hal yang kamu jadikan di atas muka bumi ini, pemicunya, pendorong kamu melakukannya adalah Nabi Muhammad. Sebab orang ama yang dicinta begitu. Istri nih ya, kalau misalnya suaminya pernah bilang, kamu jangan pakai baju yang itu dah. Soalnya saya gak suka lihat. Itu baju bisa langsung dibakar. Kalau dia cinta sama lakinya. Kalau dia gak cinta sama lakinya, pas lagi kesel-kesel sengajain dipakai. Terus dia lewat depan suaminya. Biru loh ini. Ada sya'nul muhib. Itu keadaan seorang pecinta. Orang tuh kalau cinta, dia pakai baju aja mikir, Nabi Muhammad ridho gak ya kalau saya pakai baju kayak begini? Kalau mau ngerjain berbagai macam hal, dia jadi mikir, Nabi Muhammad suka gak kalau saya ngerjain kayak begini? Itu orang kalau cinta begitu, teman-teman saudaraku sekalian. Semakin cinta kamu sama Nabi Muhammad, semakin dekat kamu dengan Nabi Muhammad, bersiap-siaplah. Sebab Nabi Muhammad qasimi imdadika fi ibadik. Yang bagian bagi-bagiin pemberian-pemberian Allah
kepada hamba-hambanya Allah. Dari mulai ampunan, Allah bakal bagi kalau kamu adalah pecinta Nabi Muhammad. Gak usah pakai minta bahkan. Gak usah pakai minta bahkan. Tiap kali kamu lagi ingat sama Nabi Muhammad, Allah turunkan hujan menghapuskan seluruh dosa-dosa kamu. Kamu kangen sama Nabi Muhammad, air matamu berlinangan karena ingat sama Nabi Muhammad. Dosa kamu yang tahunan kapan gugur. Ingat lagi sama Nabi Muhammad, dosa kamu yang tahunan kapan gugur. Dosa kamu. Bahkan kalau lebih banyak lagi, teman-teman saya sekalian, kamu terus cinta sama Nabi Muhammad, dosamu tuh udah berguguran. Apa yang akan terjadi? Allah sampai kemudian masih turunin ampunan lagi, masih turunin ampunan lagi. Orang tua kamu bisa diampuni Allah dosa-dosanya karenamu. Karena sesuatu kalau luber itu nggak mungkin akan tetap di tempatnya, pasti ngalir. Kalau ngalir, sekali lagi ngalirnya kepada yang terdekat. Itu orang tuamu, anak-anakmu, suamimu, saudara-saudaramu, orang-orang yang kamu sayangi. Bisa diampuni Allah karena kamu dekat sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya ada qasidah tuh. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musi'ina qad ja'u hindam biyas taghfiruna Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Wahai Tuhan kami, wahai Tuanku, wahai kekasih Allah. Ya man lahul jah indallah. Seseorang yang memiliki derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musi'in, ini kami para pendosa. Jauh datang padamu lidzambi, bawa dosa-dosa. Tapi kami yakin kalau datangnya kepadamu yastaghfirunallah, kami mohon ampun, Allah akan ampuni dosa-dosa kami. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, makanya Nabi Muhammad SAW yang paling dekat sama Allah dan pembagi-bagi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Habis itu Habib Ali ngasih lagi satu sifat tentang Nabi Muhammad. Wasaki kuusi irsyadika li ahli widadik. Sehingga sekalian, Nabi Muhammad katanya Habibana Ali Habsyi, saki kuusi irsyadik li ahli widadik. Apa artinya? Bagian yang nuang-nuangin petunjuk Allah kepada hamba-hambanya Allah. Kepada para pecinta-pecintanya. Li ahli widadik. Kepada orang-orang yang mencintai Allah. Nah, ini yang bagian ngirimin nih, nuang-nuangin nih Nabi Muhammad SAW. Dituangin apa? Kuusil irsyad. Apa tuh kuusil irsyad? Jalan petunjuknya Allah. Jadi kalau kamu pengen, ya Allah, pengen jadi kayak wali ya. Gimana? Ibadahnya nikmat, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, hati terjaga, gak kenal ngomongin orang, gak ngerti nyakitin orang. Ya Allah, pengen punya kayak begitu. Pengen bisa jadi
kayak kekasih-kasih Allah, nggak ngerti suudzon sama orang lain, hatinya isinya ketulusan, selalu berbuat baik sama orang lain. Ya Allah, pengen ya Allah. Itu mereka dikasih apaan sih kok bisa jadi baik-baik kayak begitu? Dikasih namanya kuusil irsyad, dikasih namanya jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman, jangan kamu kira orang kalau berusaha ibadah terus lama-lama jadi baik. Enggak gitu ceritanya, jalannya tuh enggak gitu, justru sebaliknya. Yang udah minum gelas namanya petunjuk Allah, jadi ini ibaratnya nih kayak kopi nih ya, nih di tangan saya nih, ini nih isinya al-irsyad, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang udah minum, kali-kali dengan saya begitu kopinya berubah jadi irsyad. Saya wakilin semua. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang udah minum tuh, seukuran mereka minum dari kuusil irsyad tersebut, mereka akan ada di dalam jalan petunjuknya Allah. Matanya benar, telinganya benar, lisannya benar, tangan kakinya benar, perut farjinya benar, hatinya benar. Seukuran sama itu, seukuran sama kuusil irsyad. Nah, Habib Ali bilang, yang nuang-nuangin tuh Nabi Muhammad, yang nuangin kuusil irsyad bagindamu Nabi besar Muhammad. Karenanya nggak salah, yang paling baik dari umat nih semuanya, yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Sepanjang zaman tidak pernah terbantahkan. Siapa orang-orang yang hatinya paling baik? Yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang ibadahnya paling tulus? Yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang paling jauh dari jalan kemaksiatan? Yang paling dekat sama Nabi. Kamu pengen punya hati baik, kamu pengen punya anggota tubuh terjaga, deketi Nabi Muhammad. Kamu ngerasa nggak jadi orang baik tuh susah? Ngerasa nggak? Ya ampun, udah niat-niat nih, mau jadi istri soleha, istri soleha, istri soleha. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu jalan surga bagimu jika kamu baik padanya, jalan neraka bagimu jika kamu nggak baik baginya. Ya, nawaitu. Begitu ketemu suami, kalimat pertama masih baik-baik, kalimat kedua masih baik-baik, kalimat ketiga suami ngomong, maaf ya, kayaknya transferan bulan ini agak lambat. Langsung tuh kepala dung. Ya Allah, begitu. Untuk tetap bisa jaga lisan, jangan ngomong gak enak, jangan ngomong gak enak, jangan ngomong gak enak. Gak apa-apa kan, kamu memang begitu dasar. Ya Allah, ya Allah. Ini kita perlu nih, kuusil irsyad. Kita perlu gelas yang berisi petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita minum, untuk diminumkan kepada kita dengan cara dekat sama Nabi. Saya mau cerita, seorang laki-laki namanya Abu Dujana. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Abu Dujana ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Diaduin sama para sahabat Rasul, Abu Dujanah dan Rasul. Kenapa kata Nabi? Tiap kali habis selesai sholat subuh berdiri duluan.
Asal engkau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia langsung diri gitu Rasul, terus dia pergi gitu meninggalkan kita semuanya. Padahal engkau masih mau zikir, padahal engkau masih mau doa gitu, nggak pernah nungguin sampai doamu selesai, sampai zikirmu selesai. Sahabat kenapa ngaduin Abu Dujana? Bukan karena mau jelek-jelekin Abu Dujana, enggak, kesian. Orang nggak dapat doanya Nabi, orang nggak dapat zikir barengan sama Nabi, kesian gitu. Tapi mereka kayaknya yang kalau kita yang negur nih takutnya jadi tersinggung atau apa, atau nggak mau ngasih tahu sebab sebenarnya. Tapi kalau Nabi Muhammad kan nggak pernah salah. Nabi nggak pernah salah. Jadi akhirnya mereka ngadu sama Nabi Muhammad. Lebih kata Nabi Muhammad. Nabi itu segitunya tahu sahabatnya nggak bohong. Tapi Nabi Muhammad selalu tabayyun namanya. Apa tuh tabayyun? Klarifikasi, nyari bukti, nyari kejelasan. Jadi tungguin sama Nabi sampai subuh berikutnya. Begitu Nabi Muhammad habis selesai salam, Nabi Muhammad langsung noleh ke belakang. Beneran dong, Abu Dujana asal salam langsung berdiri, pergi meninggalkan masjid. Itu kan karena semuanya lagi pada duduk, ada satu orang berdiri kan paling kelihatan. Ini kayak begini aja nih, asal ada orang ngobrol, asal ada orang tidur langsung kelihatan teman-teman. Karena kan yang lain nggak begitu gitu. Jadi Abu Dujana langsung kelihatan. Tapi Nabi nggak langsung negur saat itu. Bijaksana ya, manusia paling bijaksana. Tungguin sampai duhur. Pas duhur Abu Dujana duduk rapi, cakep sampai selesai. Waktunya Abu Dujana mau jalan pulang, dipanggil Nabi Muhammad alaihissalam. Sahabat-sahabat bubar, Abu Dujana situ. Ada juga yang pada baca Quran apa segala macam. Itu sahabat juga nggak kepo. Nabi Muhammad mau negur Abu Dujana, yuk kita ikutan ke depan yuk. Pengen tahu apa anda sebabnya fudul. Fudul kata orang Arab ya. Enggak gitu. Mereka udah alhamdulillah. Yang penting project terlaksana gitu. Abu Dujana datang ke depan, panggil Nabi. Nabi Muhammad tanya, ya Abu Dujana, lebih ya Rasulullah. Ini cara ngomongnya Nabi Muhammad. Aduh cakep bener ya. Nabi itu enggak yang, Abu Dujana kamu tuh jangan gitu. Kalau sholat subuh kok langsung bangun begitu tuh kenapa tuh? Gak boleh gitu Abu Dujana. Kamu kayaknya mikirin dunia ya, gak boleh gitu. Gak gitu Nabi cara negurnya. Ya Abu Dujana halla tahtaj ila du'ai. Wahai Abu Dujana, apakah kamu tuh gak perlu sama doa saya? Wa man la yahtaj ila du'aika ya Rasulullah. Duh Rasul, siapa sih orangnya yang gak perlu dengan doamu? Perlu banget dong Rasul, perlu banget. Tapi kok saya liatin tadi subuh, begitu habis selesai salam sholat, kamu langsung diri Abu Dujana. Lebek ya Rasulullah. Udah mau nangis tuh Abu Dujana. Boleh saya tahu sebabnya, wahai Abu Dujana? Abu Dujana udah tambah, matanya udah gak tahan. Adirni ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasul. Ahlan sadah dulu al-habsyi. Boleh siapkan tempat, duduk di sini aja. Nah, duduk di kursi. Ya, duduk di kursi. Boleh yang lain bangun. Kita doakan Ustazah Lulu Habsyi mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Ini jimat kita nih teman-teman. Ustazah Lulu suka saya bilangin, Ustazah mudah-mudahan Ustazah panjang umur. Kata Ustazah Lulu, saya udah panjang umurnya. Udah di atas 90 ya Ustazah ya? 92. Insyaallah. Insyaallah. Jimat kita semuanya ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, fitaatillah insyaallah. Biar terus bisa ngeberkahi kita sekalian insyaallah.
Kembali kepada Abu Dujana. "I'dzirna ya Rasulullah," kata Abu Dujana. "Maafin saya wahai Rasul." Itu kata-kata i'dzirni itu kayak yang enggak cerita boleh enggak Rasul gitu. Kayak terlalu emosional gitu buat diceritain. Kata Nabi, "Kasih tahu saya Abu Dujana. Mungkin ada suatu hal yang bisa saya berikan padamu atau saya lakukan padamu gitu." Ini nih Rasul, sebelah rumah saya tuh Yahudi Rasulullah. Kami ini bersebelahan dengan orang Yahudi. Sekarang ini Rasulullah, Yahudinya itu lagi panen kurma. Jadi kurmanya tuh lagi matang-matang gitu. "Rasul, saya tuh punya anak kecil-kecil. Kami ini maafkan kami Rasul, kadang-kadang tuh nggak bisa ngasih makan malam. Sehingga anak-anak kami itu tidur dalam keadaan lapar. Kalau bangun tidur, mereka itu suka kalau udah mulai terang kelihatan nih isfar gitu ya, mulai kelihatan, pada suka ke depan rumah buat mungutin kurma yang jatuh dari punyanya tetangga Yahudi. Kan haram ya Rasul. Tapi gimana dah Rasul? Anak saya kan pada lapar tuh. Saya nggak nyalahin anak-anak Rasul. Saya cuman berusaha untuk pulang ke rumah lebih pagi dari anak-anak saya, sehingga saya bisa mengutin kurma-kurma tersebut yang jatuh, saya berikan dulu kepada tetangga sebelum anak saya sempat bangun dan memakannya. Saya pernah satu hari Rasulullah menunggu sampai doa dan zikirmu selesai dibaca. Waktu saya pulang, anak saya udah masukin kurmanya ke mulutnya ya Rasulullah. Saya kemudian berlari mendekatinya. Saya bilang sama anak saya, kah, keluarin nak, keluarin. Dia bilang, "Ya abata ini jae, ayah saya lapar ya. Saya bilang sama anak saya, keluarin nak. Dia nggak mau juga. Saya ambil kurma tersebut dari mulutnya. Saya bersihkan, kemudian saya serahkan bersama kurma-kurma yang lain ke rumah tetangga. Saya bilang sama anak saya, nak, ayah tidak peduli apa yang kamu lakukan di atas muka bumi ini, akan tetapi tolong jangan pernah permalukan ayah di hari akhirat nanti. Untuk kamu bilang di hadapan Allah, ya Allah, saya makan kurmanya Yahudi tetangga dan dia tidak halal kepadanya, karena ayah saya tidak sanggup memberikan kepada saya harta yang halal." Maafkan saya Rasulullah. Setiap habis selesai sholat subuh, saya harus segera bangun untuk memunguti kurma tetangga saya Rasulullah, sebelum anak saya makan barang yang haram. Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad segitunya jagain perkara haram. Kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, WhatsAppan sama lelaki yang bukan mahrammu, kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, berani ngambil yang bukan hakmu, berani menguasai yang tidak semestinya kamu kuasai, kalau kamu masih berani-berani sama yang haram, teman-teman saudaraku sekalian, ada yang harus kamu lakukan segera sebelum datang ajal menjemputmu. Deketi saki kuusil irsyad di ahli widadik. Deketi yang nuang kuusil irsyad kepada hamba-hamba Allah. Nabi nunduk aja.
Air matanya turun satu-satu. Gak tega dengar cerita umatnya, dengar cerita sahabatnya. Maka emang paling enak kalau kita lagi ada kesusahan hati tuh ngadunya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kita sedih ikutan sedih, kita senang ikutan senang, kita terluka ikut merasakan luka kita. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wallahi thumma wallah, law asaba ahadikum minkum syauqah fi rijli la ajid alamaha fi qalbi. Sungguh demi Allah, kalau ada seseorang di antara umatku terkena duri di kakinya, aku sungguh-sungguh merasakan pedihnya luka tersebut di dalam hatiku. Nabi nangis. Teman-teman saya sekalian, kamu yang ngerasa kok hidup kayak miskin mulu gini ya, deketi Nabi Muhammad. Memang kalau deket sama Nabi Muhammad jadi kaya ustazah? Belum tentu. Tapi hatimu jadi kaya itu iya. Kamu akan ngerasa, oh ternyata kekayaan bukan melulu harta. Ternyata kekayaan adalah pada bagaimana hati menerima rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita. Karena teman-teman, kalau bicara urusan rezeki itu, sekecil apapun yang kamu punya, sesedikit apapun yang kamu punya, cukup buat biayain hidup. Tapi sebanyak apapun yang kamu punya nggak akan cukup kalau untuk membiayai gaya hidup. Jadi dikurangi aja gayanya, jangan kebanyakan gaya. Balik pada Abu Dujana. Habis duhur itu, Nabi langsung panggil sahabat. Ada yang kenal Yahudi sebelah rumahnya Abu Dujana? Kenal Rasul? Ada yang nyaut, kenal Rasul. Panggilin kata Nabi. Lebek Rasul. Panggil tuh si Abu Dujana, si Yahudi tadi itu. Panggil. Nabi kemudian keluar waktu dia datang, keluar masjid. Habis itu ada beberapa sahabat yang jadi ngedeketin Nabi Muhammad gitu. Kayaknya Nabi Muhammad minta beberapa sahabat memang maksudnya untuk ngedeket gitu. Mereka pada ngedeketin Nabi. Nabi ngomong sama si Yahudi itu, Pak, Bapak, pohon kurmanya kan sebelah rumahnya Abu Dujana, tetangganya Abu Dujana. Iya, Muhammad. Dia manggilnya Muhammad doang Ustazah, Yahudi. Jika ada orang nih zaman sekarang kalau manggil Nabi mau Muhammad doang gitu, kayak siapa? Iya Muhammad beneran nih tangganya Abu Dujana nih, tangganya nih kenapa emang? Nyolot lagi ngomongnya. Agak ada sopan-sopannya, kagak ada santun-santunnya, kita ngerti emang dia Yahudi. Kata Nabi, gimana kalau pohonmu itu saya beli dengan sebuah pohon yang batangnya dari emas, rantingnya dari perak, yang buahnya itu kalau kamu ambil, kamu petik langsung keluar gantinya, nggak nunggu musim berikutnya. Buahnya kalau kamu makan, gigitan pertama terasa enak, gigitan berikutnya lebih enak lagi, gigitan berikutnya lebih enak lagi. Boleh. Yahudi paham maksudnya Nabi, pohon kayak gitu adalah pohon di surga. Paham nih si Yahudi. Dia jawab gini nih, kalau saya pikir-pikirin nih sekarang, dia jawab gitu karena dia belum minum kuusul irsyad. Ini orang kalau belum minum kuusul irsyad, yang di pikiran dunia doang. Yang di pikirannya dia tuh duit aja. Makanya kamu kalau ngelihat, kok saya kayak gitu ya? Ah tuh cepetan dah. Buruan, sebelum datang kematian,
Kamu tinggalin semua duniamu dan kamu datang ke kubur nggak bawa apa-apa. Sebelum datang kejadian seperti itu, segeralah bertaubat. Segeralah deketi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dekat sama Nabi Muhammad nggak gitu ceritanya, teman-teman. Orang dekat sama Nabi Muhammad nggak gitu ceritanya. Pikirannya kalau dibuka ada Nabi Muhammad. Orang dekat sama Nabi Muhammad, pikirannya isinya Allah. Pikirannya isinya kebahagiaan akhirat. Pikirannya isinya cinta kasih kepada siapapun, bahkan yang telah menyakiti hatinya. Tapi kalau dibuka pikirannya isinya cuma duit. Nama Yahudi, teman-teman, Yahudi yang modelannya kayak begitu. Katanya si Yahudi itu bilang begini, maaf ya Muhammad, saya emang gak jual utang. Saya nggak jual kredit, nanti kamu bayarnya nggak bisa. Saya jualnya cuman kontan. Kalau kamu bisa siapin pohon begitu di sini oke. Tapi kalau yang kamu maksudkan surga nggak pakai, dah nggak pakai. Sorry, saya nggak jual kecuali kontan. Nyebelin kan? Ya maklum, namanya juga. Kamu jangan jadi begitu. Jangan jadi nyebelin. Saudaraku sekalian saya muliakan, langsung maju Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Langsung Sayyidina Abu Bakar nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hada law khasah aw li ayyin nas?" Rasul, itu tawaranmu pohonnya tetangganya Abu Dujana, kamu mau beli dengan satu pohon yang sifatnya begini, maksudnya pohon di surga, itu tawaran buat dia aja atau buat siapapun yang bisa menjualkan pohon itu kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, buat siapapun yang bisa jual pohon sebelah rumah Abu Dujana kepadaku. Lebih ya Rasulullah. Langsung Sayyidina Abu Bakar ngomong sama si Yahudi itu, Pak, gimana kalau satu pohon Bapak saya beli dengan satu kebun kurma saya? Isinya lebih daripada 50 pohon. Siap dipanen Pak. Pohonnya bukan pohon kecil-kecil gitu enggak. Siap dipanen tiap tahun di daerah Citayam. Sebutin gitu namanya. Nah kan kita disebutin juga kagak ngerti ya tempatnya di mana. Yahudi itu tahu kalau itu kebun memang punyanya Sayyidina Abu Bakar dan terkenal bagus gitu kebunnya, hasil kurmanya juga bagus. Dia langsung panik. Iya Abu Bakar, saya mau Abu Bakar, saya mau jual Abu Bakar. Tuh, orang dunia gitu, paniknya sama dunia. Orang dunia tuh paniknya kayak begitu tuh. Dapat uang kaget 10 juta, panik. Udah beli apa nih, panik. Coba tuh kalau uang kaget tuh dibagiin sama orang yang isinya terisi dengan kuusil irsyad. Kasih duit 10 juta. Oh. Ini Pak buat apa? Buat apa ya? Nyumbang maulid aja kali ya. Buat apa ya? Kasih pondok pesantren aja deh. Kayaknya mereka lebih butuh daripada saya. Maaf ya, uang segitu doang mah gak ada artinya buat saya. Karena yang Allah kasih kepada saya jauh lebih besar lagi. Emang kamu gak miskin? Miskin harta iya. Tapi miskin pemberian Allah, sorry. Kami adalah orang-orang yang Allah telah karuniakan kuusil irsyad. Karena kami dekat dengan Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, panik dia langsung. Saya jual Abu Bakar, saya jual. Sayyidina Abu Bakar bilang, saya beli satu pohonmu itu depan rumahmu dengan satu kebun saya daerah fulan terdiri sekian. Saya jual Abu Bakar, saya jual. Sayyidina Abu Bakar kemudian bilang, ya Rasulullah, pohonnya udah punya saya Rasul. Bolehkah kita berakad ya Rasulullah? Nabi ulurkan tangannya. Sayyidina Abu Bakar kemudian bilang, saya jual
pohon saya di samping rumah Abu Dujana kepadamu wahai Rasulullah dengan pohon yang tadi telah engkau sifatkan. Nabi Muhammad berkata, saya beli wahai Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini masih hidup di dunia udah punya pohon di surga. Kamu booking apa? Kamu udah punya apa teman-teman? Kita nih udah punya apa? Jangan sampai aja yang kita booking bukan surga malah neraka. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Sehingga sekalian yang saya muliakan. Akhirnya, ini kan udah jadi pohonnya Nabi nih sekarang. Nabi kemudian panggil Abu Dujana. Ada di situ Abu Dujana. Ya Abu Dujana, lebih ya Rasulullah. Mulai sekarang Abu Dujana kamu bisa menunggu sampai zikiran kita selesai dibaca saat subuh. Karena pohon itu sekarang saya berikan kepadamu wahai Abu Dujana. Makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah, makasih. Pulang sama-sama girang. Nabi Muhammad senang udah bisa bantuin umatnya. Emang Nabi tuh paling demen. Kesenangannya Nabi tuh ngebantuin umat teman-teman. Kesenangannya Nabi itu keselamatan umat teman-teman. Di Nabi kita tuh kalau ditanya Rasul apa cita-citamu? Terselamatkannya umatku di dunia hingga akhirat. Makanya udah paling enak banget dah deketin Nabi Muhammad SAW. Selamat dunia akhirat kita. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar senang girang. Alhamdulillah punya pohon di surga. Alhamdulillah. Perdagangan yang sangat-sangat menguntungkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Abu Dujana pulang girang, senang. Dia pelukin anak-anaknya. Nak, yuk kita ke pohon nak. Sekarang udah jadi punya kita nak. Ambil yang kamu mau nak. Makan yang kamu mau nak. Alhamdulillah. Pohonnya udah jadi milik kita nak. Alhamdulillah. Anak-anaknya pada girang. Berarti boleh nih ya Pak. Kalau pagi-pagi ngambilin buah-buah di situ silahkan nah. Udah jadi punya kita. Si Yahudi nggak kalah girangnya. Dibilang sama bininya kan, oh, kagak ini perdagangan lebih menguntungkan daripada kita nih. Masa Muhammad tuh emang enggak inian, enggak mikir tuh Muhammad tuh. Masa satu pohon, wah Abu Bakar tuh enggak mikir. Yang mikir bahwa keuntungan tuh cuman pada nominal harta. Kelakuan siapa tuh? Yahudi. Yang ngukur mulia enggak mulianya orang pada berapa banyak nol dalam rekening tabungannya. Kelakuan siapa tuh? Yahudi teman-teman. Kamu tidak begitu. Kamu tidak begitu. Lah kita mengukur seseorang mulia enggak mulianya gimana Ustazah? Ada pada penilaian Allah. Lah kan kita nggak tahu. Makanya harus husnudzon sama siapapun dari hamba-hambanya Allah. Sementara kamu mengukur diri kamu, kamu nggak tahu seperti apa Allah memberi nilai dirimu sampai datang ajal menjemputmu. Selagi belum datang ajalnya, jangan pernah menganggap diri begitu mulia. Kamu bukan sesiapa. Kita bukan sesiapa. Karena yang namanya iman, yang namanya pemberian-pemberian Allah bisa gampang banget Allah cabut dari diri kita teman-teman. Punya apa kamu sampai ngerasa begitu mulianya? Ilmu. Itu Allah kalau mau cabut memorimu gak perlu jam, gak perlu hari, perlunya cuman detik. Orang tabrakan amnesia semuanya jadi lupa, ada apa nggak ada? Ada. Ada. Apa yang kita bisa banggain gitu? Ibadah yang belum tentu diterima itu. Hartamu malah bisa jadi sebab kamu dihisab dengan sebesar-besarnya di akhirat nanti. Naudzubillah kalau Allah nggak sayang sama dirimu. Maka saudaraku sekalian, dah. Yang enak aja kita. Abu Dujana girang,
Yahudi mikirnya cuman harta aja. Wah, saya untung besar nih. Kita nih sekarang nih duit banyak nih. Kita punya 50 pohon kurma, punyanya Abu Bakar. Belum lagi pohon depan rumah ini kan juga adanya di halaman kita. Ntar kalau misalnya dia udah matang beneran nih, sebelum Abu Dujana ambil, kita ambilin dulu aja depan rumah kita. Tahu apa dia? Nggak ada puas-puasnya. Kalau kamu ngerasa kok mirip kayak saya ya, saya urusan harta juga gitu tuh, kagak ada puas-puasnya. Hati-hati, hati-hati. Jangan berani mati bawa hati yang kayak begitu teman-teman. Nggak selamat kamu. Benerin hatinya, benerin hati. Taruh di hatimu Allah sebagai pengendali segala urusan. Kamu punya Allah, kamu nggak perlu apapun lagi. Kamu kehilangan Allah, kamu nggak punya apa-apa. Taruh di hatimu manusia paling tercinta di sisi Allah, namanya Nabi Muhammad. Taruh dalam hatimu, tutup, kemudian gembok kalau perlu, kunci. Dah nggak bisa lagi Nabi Muhammad keluar. Jangan boleh lagi keluar dari hatimu. Kamu bawa sampai kamu mati. Kamu bawa sampai kamu masuk dalam alam kubur. Kamu bawa sampai kamu pantas untuk ada di belakangnya suatu hari nanti. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, malam hari itu perbincangan si Yahudi disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angkat tangannya, ya Allah, pindahin pohonnya Yahudi ke rumah Abu Dujana, ke halaman Abu Dujana. Teman-teman, kalau Nabi Muhammad yang minta, Allah tuh kayak bilang, apa sih buat kamu Muhammad yang enggak? Buat Nabi Muhammad tuh enggak ada yang enggak. Matahari aja tenggelam terlambat, bulan aja bisa kebelah, apalagi cuman sekedar ngasih rejeki sama kamu. Apalagi cuman sekedar hati suamimu biar condongnya kepadamu, sayangnya kepadamu, cintanya kepadamu. Gampang banget buat Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sampai segala usaha ini itu segala macam. Gampang. Teman-teman sekalian, enggak usah segala operasi plastik. Begitu ya, pengen Allah. Iya. Hajatmu jadi hajatnya Nabi Muhammad. Itu bisa kalau kamunya dekat sama Nabi Muhammad, kalau kamunya cinta sama Nabi Muhammad, kalau kamunya jalanin syariat ajaran agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu usaha untuk terus bisa dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholawatan terus. Tanya di hatimu seberapa cinta sama Nabi Muhammad, terus ngedekat kepada Nabi Muhammad, terus cinta sama Nabi Muhammad, terus nambahin cinta sama Nabi Muhammad, bisa begitu.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah ijabah dong. Pagi-pagi hari Abu Dujana keluar mau pergi ngerjain sholat subuh sebelum waktunya adzan subuh. Karena mereka memang biasa berangkat pergi ke masjid tuh jam-jam duha. Jam-jam tahajud. Ya, sepertiga malam yang terakhir tuh. Nah itu Sayyidina Abu Dujana begitu keluar dari rumah, begitu buka pintu rumah, zut, pohonnya udah ada di depan halaman rumahnya. Masya Allah, dipindahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesian si Yahudi, begitu udah niat kayak begitu, besok deh sebelum Abu Dujana nih panenin, kita duluan yang panen nih. Begitu keluar, lah di mana nih pohonnya? Udah ada di depan rumahnya Abu Dujana radhiyallahu taala anhu warda. Yang paling takwa kepada Allah, yang paling dekat sama Nabi Muhammad, yang jagain anggota tubuhnya dari dosa, perut sampai dijagain, jangan sampai ada makanan haram atau syubhat masuk dalam perut. Yang bisa ngelakuin perkara kayak begitu, yang dekat sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah saki kuusi irsyadik li ahli widadik, yang menuang gelas-gelas irsyad, gelas-gelas petunjuknya Allah kepada para pecinta-pecinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagikan kepada kita semua yang indah-indah yang bisa dibagikan Nabi Muhammad kepada kita, hamba-hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad, insyaallah. Ala hadhihi niyah bikun yang salihah. Semoga bisa ngamalin. Saya maupun yang dengar semoga bisa ngamalin. Tambah dekat sama Nabi Muhammad sampai kita meninggal dunia bawa kedekatan kepada Nabi Muhammad, insyaallah. La hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keberkahan Fatihah untuk umi saya, Umi Nur binti Muhdar bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Anallahu yaghfir laha wa yarhamha wa yataqashaha birrahmal maghfirah wa yaskinuhal jannah. Dan juga doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, diberi ketabahan, terutama abah saya, mudah-mudahan kasih kesehatan lahir dan batin, insyaallah, dikasih kesabaran, ketabahan menghadapi ujian berat ini, insyaallah. Juga semua anak-anaknya, abah, umi, cucu-cucunya, mantu-mantunya, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hatinya untuk bisa terus melanjutkan kehidupan sesuai dengan cara yang paling diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. La hadhihi niyah bikun ya salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Belum ditutup dengan doa akhir majelis. Ada Ustazah Hasnah nanti akan Ustazah Lulu kita mintain keberkahan doanya. Jangan bubar sebelum acara ini ditutup ya. Biar pemberiannya tuh bisa rapi, bisa utuh. Ini doa penutup, Fatihah.